Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai BMC dan PVC dari ruang guru. Saya Bella Valentina. Saya Zalfakira Kusuma. Saya Melina Budi Hadja. Dan saya Gabriela Alfrida Farin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari ruang guru. Key partner. Yang pertama ada strategi alliance between non-competitors. Yang pertama ada e-payment, transfer virtual account, BCA Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, Pos Indonesia, Indomaret, Alfa Group, ada Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dandan, dan GoPay. Yang kedua ada operator internet, Telkomsel, Simpati, Kartu As, Loop, Kartu Halo, Excel Asiata, Indosat, Bayu, dan Smartfriend. Selanjutnya ada buyer supplier relationship. Ruang guru belum bekerja sama dengan pelaku supplier. Composition, ruang guru juga belum pernah melakukan kerjasama dengan kompetitor. Dan yang terakhir, joint ventures to develop new business. Yang pertama ada Danone, merek susu SGM, dan Alfamart. Dengan program Rumah Belajar Generasi Maju dan Kelas Generasi Maju. Selanjutnya ada PT Pertamina, yang nantinya karyawan Pertamina akan menggunakan platform ruang kerja yang dikembangkan oleh ruang guru untuk menjadi solusi belajar berbasis mobile bagi seluruh karyawan Pertamina. Yang ketiga ada Loop, yang merupakan brand Telkomsel untuk segmen anak-anak muda, melakukan kolaborasi dengan Ruang Guru, sebuah startup penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Bentuk kerjasama mereka salah satunya adalah menghadirkan platform pekerja online dengan ensiklopedia. Selanjutnya ada Kemendikbud, dengan berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, setiap platform akan memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis. Berikutnya merupakan key activities. Dalam key activities terdapat 3 aspek, yakni platform network, problem solving, dan production. Dalam platform network terdapat proses belajar mengajar, tryout dan evaluasi, serta ujian. Dalam problem solving, ruang guru menyediakan layanan konsumen bagi pengguna untuk menyampaikan kritik dan saran atau yang sering dikenal dengan customer service. Dan yang kedua, ruang guru mengadakan parents meeting untuk memberikan informasi terkait perkembangan belajar anak kepada orang tua atau yang sering disebut dengan parents meeting. Dan yang terakhir, production. Ruang guru tidak memiliki aspek production karena merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Berikutnya merupakan key resources. Terdapat physical asset, intelektual, human, dan finansial. Untuk physical asset, terdapat gedung Brain Academy dan kantor Ruang Guru HQ. Untuk intelektual, terdapat bank soal, di mana bank soal merupakan kumpulan soal-soal untuk dapat didistribusikan dalam setiap proses belajar mengajar. Untuk human sendiri, terdapat guru yang bersertifikasi atau pengajar, software engineer, dan brand ambassador. Dan untuk yang terakhir, yaitu financial, terdapat General Atlantic sebagai investor yang pada tanggal 26 Desember 2019 lalu telah menyuntik dana sebesar 150 juta US dollar ke Ruang Guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan value proposition. Untuk yang pertama ada price. Ruang guru menawarkan harga yang bervariasi, mulai dari paket yang terjangkau hingga yang termahal. Yang kedua, usability. Ruang guru ini menyediakan kenyamanan dalam belajar online. Yang ketiga, getting the job done. Ruang guru ini dapat membantu siswa atau pengguna dalam belajar dan mengerjakan tugas. Yang keempat, ada customization, bahwa pilihan paket pembelajaran yang disediakan itu sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Lalu yang kelima, untuk desain tampilan website serta aplikasi Ruang Guru ini dapat dikatakan menarik. Lalu yang keenam, accessibility. Ruang Guru memberikan kemudahan dalam pengguna menggunakan platform yang tersedia atau user friendly. Dan bagian yang terpenting ini performance, bahwa Ruang Guru ini menyediakan rangkuman modul bimbel, ribuan video pembelajaran, materi dan soal yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, lalu merekrut guru yang berkualitas dan profesional, lalu fitur belajar yang beragam, serta Ruang Guru ini tersedia untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga
perguruan tinggi, bahkan masyarakat umum pun dapat menggunakan. Lalu untuk cost reduction-nya dapat diperoleh dari potongan diskon pembelian paket yang berlangganan di Ruang Guru. Dan yang terakhir untuk Newness. Ruang Guru ini merupakan platform bimbingan belajar secara online terlengkap nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya pada customer relationships, di mana ada personal assistance, itu ada terdapat kontak yang tercantum pada website Ruang Guru, seperti nomor WA, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya co-creation, di mana Ruang Guru memberikan opsi penilaian, tingkat kepuasan dari para pengguna Ruang Guru. Selanjutnya automated services, di mana website Ruang Guru terdapat bantuan dan panduan yang lengkap. Dan selanjutnya dengan self-service, itu di mana pelajar menginstal secara mandiri aplikasi Ruang Guru sehingga dapat mendaftarkan diri sehingga dapat menikmati layanan yang tersedia. Dianjurkan juga untuk berlangganan pada Ruang Guru. Selanjutnya communities, di mana ada Ruang Guru Community, itu adalah sebuah wadah untuk bertukar pikiran, diskusi, serta memperluas jaringan pertemanan sesama anggota community dengan tujuan yang sama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya long term, di mana terdapat langganan di Ruang Guru, dan transaksional, di mana terdapat diskon dan promo sekolah online gratis. Selanjutnya pada channel, terdapat aplikasi mobile Ruang Guru, desktop app, sosial media app seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya, digital ads seperti TV, YouTube, dan lain-lainnya, word of mouth seperti dari mulut ke mulut, billboard yang kita biasa lihat di jalan, brand ambassador seperti yang kita kenal tadi, Iqbal Ramadan, Prilly Latukonsina, Amanda Manopo, Just No No Limit, dan lain-lain. Direct marketing dan event. Contoh event adalah seperti Ruang Guru Festival, webinar nasional, dan tryout online. Yang selanjutnya mengenai customer segments, berkategori niche market karena Ruang Guru merupakan bisnis di pendidikan dalam bentuk bimbingan belajar yang memiliki segmen pasar yang spesifik yaitu pelajar. Selanjutnya dikategorikan dengan masyarakat yang berumur 7-21 tahun, masyarakat dari berbagai macam kategori pelajar seperti murid SD, SMP, SMA, SMK, kuliah maupun umum, murid yang cocok belajar online dengan berbasis teknologi seperti menggunakan video tutorial, animasi, kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace/private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Selanjutnya, cost structure yang digunakan oleh Ruang Guru sendiri yang pertama biaya untuk gaji guru, lalu biaya untuk promotion seperti digital promotion atau menggunakan endorsement, lalu yang ketiga ada operational cost, dan yang keempat ada teknologi platform. Lalu untuk revenue stream dari Ruang Guru ini sendiri, penghasilannya ini diperoleh dari pengguna yang berlangganan di Ruang Guru serta pelanggan yang membeli paket di Ruang Guru. Berikutnya merupakan Value Proposition Canvas atau VPC dari Ruang Guru. Aspek yang pertama adalah Products and Services. Untuk Ruang Guru sendiri, Ruang Guru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka dari itu yang terdapat hanyalah service. Berikut merupakan contoh service dari Ruang Guru. Yang pertama ada ruang belajar, ruang lesson online, ruang uji, ruang les, ruang kelas, ruang baca, ruang kerja, Robo Guru, Brain Academy, Skill Academy, dan English Academy. Selanjutnya pada Game Creators, Ruang Guru menyediakan banyak jasa bimbingan belajar yang bervariatif. Ruang Guru juga mengutamakan kualitas dari bimbingan belajar mereka dengan harga yang terjangkau. Ruang Guru juga user-friendly. Menurut Indozone ID, Ruang Guru masuk ke dalam salah satu bimbingan belajar online terbaik di Indonesia. Selanjutnya pain relievers, belajar dapat dilakukan secara mandiri atau tidak usah menunggu banyak murid lainnya.
untuk memulai pembelajaran, memberikan pengetahuan serta ajaran dan cara-cara tersendiri dalam pembelajaran sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ruang Guru juga menyediakan promo, beasiswa, dan diskon. Ruang Guru dapat dibuka dalam website perangkat komputer dan mobile app. Yang selanjutnya ada keuntungan bagi customer. Yang pertama dapat belajar dimanapun dan kapanpun, pembelajaran bervariatif dan banyak, terdapat opsi sekolah gratis, tersedia layanan yang lengkap bagi pengguna yang tidak berbayar, meskipun yang berlangganan tentu lebih banyak lagi, menghemat biaya jika perlu menggunakan data bukan wifi, materi pembelajaran yang lengkap, video materi dapat di-download, dan biayanya terjangkau. Selanjutnya, pain yang dialami customer. Yang pertama, terdapat pop-up dan banner promosi yang mengganggu, khususnya bagi yang belum berlangganan. Lalu yang kedua, bantuan suara mengganggu, karena volume terlalu tinggi. Fitur ini tuh biasanya bermanfaat bagi adik-adik yang di jenjang SD, dan untuk jenjang yang lebih tinggi biasanya sedikit mengganggu. Lalu yang ketiga, video pembelajaran benar-benar hanya mengikuti KD dan kurikulum, tidak ada tambahan detail lain. Meskipun cukup, namun proses diskusi dari siswa yang tertarik pada mata pelajaran tertentu ini tidak dapat terpenuhi, tetapi kelemahan ini dapat diselesaikan dengan berlangganan ruang belajar plus. Lalu yang keempat, pada fitur Robo Guru terkadang belum bisa mendeteksi dan menjawab soal yang di-scan. Dan yang terakhir, biasanya video animasi dianggap terlalu kekanak-kanakan. Berikutnya merupakan customer jobs. Customer ingin mendapatkan bimbingan belajar yang berkualitas walaupun secara online. Customer juga ingin dapat memantau perkembangan belajar lewat evaluasi. Mereka juga ingin mendapatkan bimbingan belajar dengan harga yang terjangkau, serta dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk value proposition ini sendiri telah dijelaskan sebelumnya di BNC. Value proposition ini merupakan nilai manfaat layanan suatu brand dan nilai yang diberikan oleh ruang guru ini seperti tampilan website dan aplikasi yang menarik. Lalu performance yang diberikan itu juga sangat lengkap. Lalu dalam penggunaan platform ini sangat diberi kemudahan dan tidak menyulitkan para pengguna. Ruang Guru juga menyediakan berbagai paket pembelajaran yang sangat bervariasi. Ruang Guru juga suka memberikan potongan diskon pada pengguna. Lalu Ruang Guru juga dapat membantu siswa dan pengguna dalam belajar serta mengerjakan tugas. Dan harga yang ditawarkan oleh Ruang Guru ini dapat dikatakan terjangkau dibandingkan kompetitor. Dan Ruang Guru ini memberikan kenyamanan dalam pembelajaran. Untuk newness yang terakhir, Ruang Guru ini merupakan platform bimbingan belajar secara online nomor 1 yang terlengkap di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, customer segments-nya berkategori niche market karena memiliki segmen pasar yang spesifik yaitu pelajar. Selanjutnya dikategorikan dengan masyarakat yang berumur 7-21 tahun dari berbagai macam kategori pelajar seperti murid SD, SMP, SMA, SMK, kuliah maupun umum yang cocok dengan belajar secara online menyukai layanan belajar dengan berbasis teknologi seperti video tutorial, animasi, kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace/private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.